Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Seperti tadi yang saya katakan tadi nih, kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan gigi terhadap anak. Nah, hari ini sudah hadir di studio kami ada Dr. Gigi Bertaulia, SP Ortho MKM, dokter gigi. Hai dokter. Halo Mbak. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, karena hari ini juga Hari Anak Nasional gitu ya, kita akan spesial untuk membahas tentang kesehatan gigi pada anak gitu. Seberapa penting sih dok kesehatan gigi pada anak ini? Ya pasti penting sih ya sebenarnya ya. Dari sejak kapan sebenarnya ini harus dirawat nih dok? Dari bayi belum punya gigi kan? Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Anak bagi seluruh anak Indonesia. Hari ini mungkin banyak yang ini ya, anak-anak mendapatkan highlight gitu ya untuk hari ini, khususnya di bidang kedokteran gigi. Jadi menjaga gigi anak itu sebenarnya dari kecil. Jadi pada anak-anak, pada manusia kita ada 2 tahap pertumbuhan gigi. Yang pertama gigi susu, yang kedua gigi permanen. Nah, gigi susu itu dimulai dari usia 6 bulan biasanya mulai tumbuh sampai dengan 2,5 tahun. Kemudian pada gigi dewasa itu biasanya mulai bergantian, itu startnya mulai dari 6 tahun, nanti akan selesai mungkin di 12 tahun. Nah, banyak orang tua itu yang salah kaprah, jadi mereka menganggapnya bahwa saat gigi susu tadi 6 bulan sampai 2,5 tahun tidak perlu memeriksakan gigi anak pada dokter gigi, padahal itu juga kita bisa ajarkan mulai dari cara membersihkannya, kemudian makanan-makanan apa yang baik untuk kesehatan gigi anak. Kemudian nanti biasanya usia krusial itu adalah startnya dari 3 tahun. Karena kan gigi udah lengkap, terus anak-anak udah mulai kayak ada yang berlubang atau ada masalah. Nah, itu krusialnya sampai dengan masa ininya selesai. Jadi 3 sampai 12 tahun. Jadi agak panjang sebenarnya masa itu. Ya, biasanya kecolongannya sih di situ. Iya. Dok, kenapa sih gigi anak itu tuh gampang sekali berlubang? Nah, ini biasanya case sekali ya, tiba-tiba anak sakit gigi, itu takut ke dokter gigi dong. Iya, kalau gigi anak berlubang itu sebenarnya multifaktorial, tidak hanya faktor dari gigi saja, bisa faktor dari keasaman ludahnya, pola makannya, pola pembersihannya, kemudian khususnya anak-anak yang masih ngedot, karena waktu ngedot itu kan gigi terendam dengan cairan gula dalam waktu yang agak lama. ASI ya kurang lebih akan sama. Memang walaupun ada penelitian yang bilang kalau ASI lebih bagus, tapi memang sebaiknya setelah anak ngedot atau menyusui itu sempat untuk berkumur air putih. Ya, untuk menurunkan kadar gula sehingga fermentasinya nggak terlalu besar yang terjadi dalam mulut seperti itu. Apalagi yang dok biasanya yang kerap ditemukan problematika gigi pada anak-anak ini? Kadang-kadang juga yang paling nggak enaknya itu adalah suka ditakut-takutin ya. Iya, jadi kayak misalnya nanti kalau nakal disuntik dokter ya, terus nanti kalau apa suntik ini ya. Jadi anak-anak punya mindset yang tidak baik terhadap profesi dokter maupun dokter gigi, khususnya alat suntik. Padahal sebenarnya alat suntik itu adalah media gitu. Kayak misalnya sekarang kalau kita lagi di syuting ini harus pakai kamera, misalnya gitu ya. Harus pakai lampu segala macam. Nah, itu juga media sih, suntik itu sebenarnya media. Jadi kadang-kadang belum diapa-apain anak-anak udah kayak saya nggak mau disuntik, nggak mau di ini, nggak mau di ini gitu. Padahal belum diapa-apain dan belum tentu juga akan disuntik sebenarnya seperti itu. Dan teknologi sekarang sebenarnya sudah banyak yang memang alatnya tetap memakai suntik, tapi bukan suntik yang akan menyakiti mereka gitu. Dan itu cuman kayak deliver obat. Itu aja sih yang pesan moral untuk para orang tua, minta tolong banget pada mama-mama, ayah-ayah, dan kakek nenek itu tolong kalau anaknya sedang apa-apa tuh jangan dijadikan kambing hitamnya dokter-dokter, apalagi alat suntik, karena kasihan nanti waktu mau berobat. Nanti beneran ini kejadian jadi tambah takut gitu ya? Iya, karena memang mereka nggak ngerti sih suntik itu apa dalam bayangannya kan. Yang dia tahu adalah mindsetnya kalau dia nakal akan disuntik dokter. Iya, saya tahu tuh, saya sering mendengar beberapa kali ya. Sebuah dalam tanda kutip ancaman sedikit gitu ya, biar anaknya nggak bandel gitu ya. Bisa cari yang lain deh kalau misalnya kalimat-kalimat itu ya. Soalnya nanti jarum suntiknya itu menjadi kayak momok besar bagi mereka.
Nah, apalagi nih dok, maksudnya problematika terhadap gigi anak tuh selain berlubang, tapi memang berlubang itu adalah utama ya dok ya, biasanya paling banyak dialami gitu ya? Iya, paling tinggi. Paling tinggi, terus apa lagi tuh dok? Setelah itu adalah maloklusi. Apa tuh? Maloklusi itu kelainan oklusi. Oklusi itu gigitan. Jadi kalau gigi atas kemudian ketemu gigi bawah terus kita sebutnya oklusi. Nah, pada maloklusi itu biasanya terjadi adalah misalnya ya rahang bawahnya lebih maju atau rahang bawah atasnya lebih maju. Tapi sebenarnya itu diawali dari masa kecil. Misalnya gini, anak-anak waktu kecil giginya gigis. Jadi 4 gigi depannya habis kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah tidak ada arahan untuk mandibula atau rahang bawah berkembang. Jadi bablas. Ngerti. Ya, jadi bablas karena harusnya kan di usia yang saya bilang tadi ya 3 sampai 12 tahun kan masih pergantian-pergantian itu. Nah, harusnya kan di usia itu giginya belum ganti gitu. Maksudnya harusnya masih ada. Tapi dia nggak bisa menstop, jadi akhirnya rahang bawahnya lebih maju. Jadi atau misalnya pada geraham, ya saya pernah mencabut geraham permanen. Ya, geraham permanen gitu. Permanen itu kan tidak menggantikan siapa-siapa, gigi permanen satu itu di usia 6 tahun, terus saya cabutnya di usia 9 tahun atau 8 tahun. Berarti kan sebentar banget karena ini udah lubang besar, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Oh, udah hampir menyerang saraf gitu ya dok? Udah bahkan abses, udah keluar nanah gitu. Jadi dipertimbangkan untuk dicabut. Nah, waktu itu ya yang terjadi adalah nanti juga nanti rahangnya akan berubah bentuk gitu ya? Jadi itu kayak gigi nomor 6 itu kayak kalau kita bangun rumah tuh kayak pasak. Coba bawa gigi ya gitu. Iya, bawa sih. Gak apa-apa dong. Kayak tiang pasaknya gitu loh. Jadi kita ada tiang pasak 1, 2, 3, 4. Jadi kalau pasaknya itu nggak ada, itu biasanya rahang kita nanti akan miring atau akan berpengaruh lah ke bentuk gitu ya nanti ke lahir situ. Oh, artinya dok ketika tidak merawat gigi atau pada saat pergantian gigi susu ke gigi permanen, ini dampaknya jangka panjang gitu ya, ke bentuk muka, ke kesehatan gigi dan lain-lain gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau kita ngelihatnya kayak sederhana, tapi sebenarnya bermakna sekali dan penting sekali untuk kita menjaganya tuh sedini mungkin. Sebenarnya menjaganya nggak sulit kok. Iya. Cukup sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur, itu aja sih. Karena pada prinsipnya kan bakteri plak itu akan terbentuk secara terus-menerus 24 jam. Kemudian matang selama 24 jam. Jadi kalau selama 24 jam tidak ada sisa makanan yang bisa difermentasi si bakteri plak menjadi karang gigi. Kemudian karang gigi itu kayak hotel-hotelnya ini, kuman. Nanti makanya penting sekali untuk dibersihkan ya. Iya, karena si kuman tadi tinggal di hotel kan keras gitu kan, nggak mungkin bisa dibersihkan. Nah, itu nanti dia baru menginfeksi, menyebabkan penyakit-penyakit gigi kayak lubang atau gusi bengkak seperti itu. Oh, anak-anak banyak karang gigi juga ya dok ya? Anak-anak tuh sebenarnya ada karang giginya, tapi nggak sebanyak di orang dewasa kan, karena kan memang periode tumbuhnya sebentar tadi. Oh iya. Tapi ada. Nah, memang yang paling banyak kelihatan di anak-anak tuh gigi gigis, yang gigi habis itu loh. Atau setengah gitu ya dok ya? Iya, atau setengah atau nggak ada ya itu. Nah, itu yang kalau dibiarin itu akan ini. Sama juga orang tua menganggap bahwa kalau giginya tidak dicabut sesegera mungkin, maka nanti giginya akan berdesakan atau apa. Sebenarnya tidak. Oh. Jadi sebenarnya gigi berdesakan, gigi apa itu selama dia sesuai waktu tanggalnya itu tidak akan ini, kecuali dia tanggal prematur. Gitu. Jadi yang masa tanggal itu di usia 6 sampai dengan 12 tadi ya dok? Iya, betul. 6 sampai 12 itu udah mulai tanggal-tanggal. Udah mulai pergantian. Sebelum usia 6 ini jika ada gigi bermasalah itu dampaknya jangka panjang gitu dok ya? Sebelum usia 6. Sebelum usia 6 kan berarti namanya gigi susu ya. Iya. Kalau gigi susu berarti dia nanti akan mempengaruhi gigi permanen. Jadi kalau gigi susunya bermasalah, nanti dia akan menginfeksi ke gigi permanen. Kalau gigi permanen yang bermasalah, dia akan menginfeksi
ke selanjutnya. Karena gigi permanen kan akan dipakai selama seumur hidup. Iya. Oh, oke. Semakin menarik nih perbincangannya. Kita harus break lagi nih, break dulu nih pemirsa. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumsel Menyapa. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Di era modern, sistem pertanian mulai banyak dikembangkan guna meningkatkan presentasi hasil panen. Pembudidayaan yang baik dan benar, melakukan inovasi, dan perbaikan kualitas hasil produk. Menerapkan teknologi pertanian dengan peralatan modern yang canggih. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Dapat Anda saksikan setiap hari Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Kita masih membahas tentang bagaimana sih merawat kesehatan gigi bagi anak-anak bersama dengan Dokter Gigi Berta. Nah, kita lanjut ya dok ya. Kan tadi gini, kan anak-anak tuh ya pada saat gigi susu gitu ya, namanya biasa anak-anak ya, kadang-kadang makan yang manis-manis atau apa, itu kan bisa merusak gitu ya. Ada yang ompong lah, atau belum waktunya, atau giginya bolong, dan problematika anak-anak gitu ya, gigi pada anak. Sementara sebagian tuh juga udah mulai ganti gigi permanen gitu ya. Gimana sih dokter merawatnya? Katanya juga nggak boleh pasang behel gitu ya. Kalau masih campur-campur giginya harus utuh permanen dulu gitu dok ya. Bener nggak tuh? Jadi perawatan kawat gigi itu sebenarnya ada 3 tahapan. Preventif, kemudian interseptif, dan yang terakhir kuratif. Nah, kalau preventif tadi kayak tadi ya, kalau giginya ada yang berlubang-berlubang kita tambal, giginya ada yang karang gigi dibersihkan, kemudian ada yang udah rusak-rusak dan tidak mungkin untuk dilakukan perawatan akan kita cabut. Nah, setelah yang kedua itu di interseptif. Nah, interseptif ini yang biasanya agak miss. Jadi interseptif, kalau
preventif tadi kan bisa dikerjakan oleh siapapun. Jadi dokter gigi umum bisa, dokter gigi spesialis anak bisa, dokter gigi spesialis ortodonti juga bisa. Nah, tapi kalau yang tahap kedua yang interseptif itu di usia gigi percampuran itu biasanya miss. Jadi orang tua misalnya gini, waktu dia tumbuh giginya kok gigi anak saya ini udah kelihatan maju, tapi kalau mau dibehel usianya masih 6 tahun, 7 tahun gitu. Apalagi khususnya pada yang rahang bawahnya lebih maju. Karena misalnya tadi kasus yang gigi tadi ya. Jadi tidak ada panduan untuk rahang bawah, untuk stop. Nah, itu kalau kita menunggu semakin lama itu nanti akan semakin berat ininya kasusnya. Nah, kita bisa lakukan perawatan interseptif. Nah, interseptif ini boleh dikerjakan oleh dokter gigi umum, boleh dikerjakan juga oleh dokter gigi spesialis. Nah, alatnya biasanya kawat gigi yang lepasan itu atau fungsional kita bilangnya, fungsional appliance. Nah, sayangnya tuh memang masih banyak yang memahami bahwa nanti aja kalau udah permanen semua nanti baru kita lakukan perawatan kawat gigi. Nah, yang terakhir baru kuratif. Kuratif ini memang banyak macamnya. Kayak kemarin saya dapat kasus itu satu keluarga itu mereka bersepupu gitu, kayak orang tua adik beradik gitu. Jadi ada 3 orang dan 3-tiganya itu ternyata tidak gigi taringnya itu tidak keluar. Nah, itu juga faktor keturunan. Jadi kalau misalnya orang tuanya giginya besar-besar, ya otomatis kan bisa dilihat ya kalau rahang anaknya kecil ada kemungkinan berarti giginya akan berdesakan. Jadi yang seperti itu segera dikonsultasikan di awal. Jadi nanti dokter gigi spesialis ortodontinya bisa melakukan intervensi sejak dini sehingga saat udah dewasa itu sudah nggak terlalu banyak lagi masalah yang harus diperbaiki. Lebih mudah lah ya. Iya, karena memang istilahnya kalau anak-anak giginya bermasalah tuh mereka jadi anak-anak yang pemurung, terus kayak nggak pede, kayak betul. Takut untuk senyum gitu, karena giginya nggak rapi gitu. Seperti itu sih, Mbak. Jadi sebenarnya bisa ya dok ya, kalau misalnya ada indikasi-indikasi gitu ya? Bisa, bawa konsultasi dulu aja. Jadi periksa rutin itu untuk memastikan apakah dia bisa dilakukan perawatan ortodonti yang mana gitu, apakah yang kuratif, apakah yang interseptif gitu. Jadi nggak semua melulu bahwa spesialis ortodonti itu yang pakai behel gitu, nggak semuanya di situ. Meskipun belum permanen semua, masih campur-campur gitu ya dok ya. Iya. Silahkan dikonsultasikan saja gitu dok ya, jangan sampai betul. Lah jangan sampai telat gitu ya dok ya. Iya, betul. Ada telat juga nggak sih istilahnya? Ya telat tuh telat di sini tuh lebih ke kayak istilahnya? Lebih lama perawatannya atau gimana tuh dok? Kayak semakin lama memulai berarti kan akumulasi kasus semakin menumpuk. Jadi kayak lebih lama. Sedangkan perawatan kawat gigi itu kan kayak bosen ya kalau terlalu lama. Terus juga kalau dia nggak bisa menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, adanya nanti mungkin giginya rata tapi lubang di mana-mana gitu. Jadi kan jadi kayak ada masalah-masalah lain yang dia juga perlu pertimbangkan seperti itu. Dok, tapi saya pernah dengar kalau misalnya yang seperti itu gitu, misalnya kasus-kasus dia entah pasang behel atau apa gitu, dia akan maksudnya seumur hidup akan harus seperti itu gitu loh. Kalau nggak dia misalnya dia lepas pun dia tetap perawatan juga yang harus dipakai terus, itu juga nggak sih dok? Jadi kalau perawatan kawat gigi kan biasanya idealnya kita asumsi di 1 sampai 4 tahun lah. 1 sampai 4 tahun tergantung kasus, tergantung juga alat ortodonti yang digunakan. Tapi memang tidak terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama akan kesulitan juga. Nah, setelah selesai mereka akan menggunakan retainer. Jadi kan waktu selesai perawatan misalnya 2 tahun selesai. Nah, itu tulang-tulangnya kan belum kuat. Jadi kalau gigi itu tumbuh di dalam rahang itu dia dipegang tali-tali namanya periodontal. Nah, tali-tali inilah yang menyebabkan gigi bisa bergerak ke kanan, ke kiri gitu. Dan ada juga kasus misalnya orang-orang tuh datang, "Dok, gigi saya lepas sendiri," gitu. Itu karena tali-talinya ketekan sama karang gigi, terus lama-lama tali-talinya itu menurun gitu. Lepas sendiri benar? Iya, bisa. Ditandainya biasanya dengan gigi yang terlihat tuh jadi kayak panjang, goyang. Kayak gitu. Nah, jadi memang kita butuh retainer tadi untuk menunggu dia menulang dengan sempurna gitu. Jadi dia mantep gitu, nggak pindah-pindah lagi.
Jadi waktu kita gerakin ke sini, tulang di sininya berkurang. Yang di sini kan digerus, yang di sini diharapkan tumbuh gitu. Jadi biar dia mantepnya di sini gitu. Itu sebutnya retainer. Jadi kita bukan selama seumur hidup dia pakai itu, bukan. Tapi tetap harus di-maintain gitu ya. Maksudnya harus ada jangan sampai ini ya kembali lagi gitu ya. Iya, jadi memang kita pertahankan untuk pertumbuhan tulangnya sudah optimal. Jadi dia nggak akan berubah lagi gitu. Oke, nah kita balik lagi ke anak-anak ini dok ya, karena memang dokter spesialisnya orto gitu ya. Kita balik ke anak-anak, gimana sih caranya orang tua ini mengajarkan anak-anak biar bisa mau merawat gigi gitu sedari dini gitu ya? Jadi untuk anak-anak sendiri, ya kebetulan saya punya anak, jadi saya memakai yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Yang pertama, jangan dibawa serem. Jadi ini, bahkan anak dokter gigi pun itu pasti males untuk bersihin gigi. Oh gitu ya, naluri kayaknya emang males. Ya, naluri anak-anak memang males untuk bersih-bersih gitu. Tapi kalau misalnya kita ajak itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau anak saya itu, saya mulai perkenalkan sikat gigi elektrik. Jadi kan seru ya, mereka seru. Terus dari usia dia pertama kali tumbuh gigi, itu saya udah bersihin pakai kasa. Kayak kita beli kasa steril itu ya, dicelup sedikit di air hangat, terus diperes, kemudian anak ditaruh posisi terlentang gini. Jadi anak-anak di pangkuan kita gini, terus sambil nyanyi, terus dibersihin gitu. Nah, kemudian beranjak besar mulai kenalin sikat dulu, kayak untuk pegang-pegangan aja main, terus nanti meningkat lagi baru yang kalau dia udah bisa kontrol motorik bagus baru pakai yang elektrik itu. Jadi memang intinya harus dibawa bahagia. Karena memang ternyata sikat gigi itulah satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit-penyakit gigi pada anak. Ya, dibersihin lah yang paling utama, gak ada cara lain gitu ya. Cuma 2 kali kok sehari. Pagi sesudah sarapan, malam sebelum tidur. Itu aja, cukup 2 kali itu aja. Pasta gigi gimana nih dok? Aman gak nih dok? Kalau pasta gigi pada anak-anak itu ada usianya. Jadi anak yang belum bisa berkumur dengan baik itu sebaiknya tidak menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena nanti kalau dia pakai fluoride itu dia giginya malah fluorosis. Oh gitu. Iya. Jadi memang ada usianya. Kalau udah bisa nanti sebutir biji jagung kecil aja, kemudian baru diratakan. Oke, dok, imbauan kepada masyarakat ya untuk menjaga kesehatan gigi boleh dok, kita mau habis nih. Oh iya. Jadi buat ayah bunda semua, ayo anak-anaknya diajak sikat gigi sama-sama dengan bahagia. Kemudian sikat giginya 2 kali sehari ya ayah bunda, pagi setelah sarapan pagi, malam sebelum tidur. Setelah itu boleh menggunakan pasta gigi. Bagi anak-anak sebutir biji jagung saja. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Nada. Mudah-mudahan orang tua nih cukup kuat dan terinspirasi ya untuk menjaga kesehatan anak nih, karena investasinya jangka panjang ini ya. Kesehatan gigi anak juga akan berdampak terhadap pertumbuhan kedepannya. Terima kasih pemirsa sudah membersamai kami, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.